Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan part yang ketiga, mengawinkan kambing PE. Ini alhamdulillah setelah kandang pejantan dibuka langsung lari ke betina dan langsung naik. Sembari kita nunggu dua sejoli ini bercengkrama, kita lanjutkan bercerita tentang kisah sejarah Nabi Muhammad SAW. Ayah adalah sosok yang tiada mengenal lelah. Ayah adalah sosok pejuang tanpa tanda jasa. Ayah, engkau adalah sosok kuat, perkasa, serta bijaksana. Kaki dan tanganmu yang kuat menopang langkah demi langkah untuk membimbing kami para anak-anakmu untuk meniti berjalan di dunia ini. Abdullah, dia adalah ayah dari baginda Nabi. Dia adalah putra Fatimah binti Amr bin Aiz bin Imran bin Makhzum bin Yakdah bin Murrah. Abdullah adalah putra Abdul Muthalib yang paling tampan dan yang paling dicintainya. Abdullah merupakan ayah baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Abdullah meninggalkan baginda Nabi ketika baginda Nabi masih dalam kandungan sang ibu. Lalu Abdullah diasuh oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Nama asli beliau adalah Syaibah Al-Hamdi. Beliau dipanggil dengan Abdul Muthalib karena peninggalan ayahnya, yakni Hashim. Penanganan air minum dan makan diserahkan tangan saudaranya itu. Abdul Muthalib bin Abdul Manaf adalah seorang laki-laki yang terpandang, dipatuhi dan terhormat di tengah kaumnya, yang dijuluki oleh orang-orang Quraisy dengan sebutan Al-Fatyah, yaitu sang dermawan, karena dia seorang yang dermawan. Tatkala Al-Muthalib mendengar bahwa Syaibah, yakni Abdul Muthalib, sudah tumbuh dewasa, maka dia mencarinya. Setelah keduanya saling berhadapan, Al-Muthalib tak kuasa menahan tetesan air mata haru. Lalu dia pun memeluknya dan dia bermaksud membawanya. Namun Abdul Muthalib tidak menuruti kemauannya kecuali ibunya mengizinkan. Maka Al-Muthalib mendatangi ibunya dan memohon agar Abdul Muthalib boleh untuk dibawa ikut bersamanya. Namun permohonan itu juga ditolak. Lalu Al-Muthalib berkata, sesungguhnya dia pergi ke tengah pekerjaan bapaknya dan tanah sucinya. Pada akhirnya ibu beliau mengizinkan. Maka Abdul Muthalib dibawa ke Mekah dengan dibonceng di atas untanya. Sampainya di Mekah, orang-orang berkata, ini dia budak Abdul Muthalib. Hal ini mereka ucapkan karena memang kakek beliau ini berpakaian kusuh dan jelek. Al-Muthalib lalu berkata, celaka kalian, sesungguhnya dia adalah anak dari saudaraku yaitu Hashim. Kakek dari Nabi Muhammad, yakni Abdul Muthalib ini menetap di rumah saudaranya yang bernama Al-Muthalib hingga beliau besar dan dewasa. Kemudian Al-Muthalib meninggal dunia di Yaman, tepatnya di daerah Daman. Maka Abdul Muthalib menggantikan kedudukannya. Dia hidup di tengah kaumnya dan memimpin mereka seperti yang dilakukan bapak-bapaknya terdahulu. Dia mendapatkan kehormatan yang tinggi di tengah kaumnya yang tidak pernah diperoleh bapak-bapaknya. Dia dicintai kaumnya dan diagungkan. Namun paman dari ibu yang bernama Naufal ini merebut sebagian wilayah kekuasaan Abdul Muthalib, membuat Abdul Muthalib marah. Maka dia Abdul Muthalib meminta dukungan kepada beberapa pemimpin Quraisy untuk menghadapi pamannya itu. Namun mereka, para kaum Quraisy, berkata, kami tidak ingin mencampuri urusan dirimu dengan pamanmu. Maka Abdul Muthalib menulis surat yang ditunjukkan kepada paman-pamannya dari pihak ibu, yaitu Bani Najjar, yang berisi beberapa bait syair yang intinya meminta pertolongan. Salah seorang pamannya, yakni Abu Sa'ad bin Adi, membawa 80 pasukan berkuda
lalu singgah di pinggiran Mekah. Abdul Muthalib menemui pamannya di sana. Dia berkata, "Mari singgah di rumahku, wahai paman." Pamannya menjawab, "Tidak, demi Allah, kecuali setelah aku bertemu Naufal," kata pamannya itu. Lalu Abu Sa'ad mencari Naufal yang saat itu sedang duduk di Hijr bersama dengan pemuka Quraisy. Abu Sa'ad langsung menghunus pedang dan berkata, "Demi penguasa Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudaraku, maka aku akan menebas pedang ini ke batang lehermu." "Aku akan mengembalikannya," kata Naufal. Pengembalian itu disaksikan para pemuka Quraisy. Baru setelah itu Abu As'ad mau singgah di rumah Abdul Muthalib dan menetap di sana selama 3 hari. Setelah itu dia melaksanakan umroh lalu pulang ke Madinah. Melihat perkembangan ini, Naufal mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Abdi Syam bin Abdi Manaf untuk menghadapi Bani Hashim. Bani Khuza'ah yang melihat dukungan Bani Najjar terhadap Abdul Muthalib segera mendatangi Bani Najjar seraya berkata, "Kami juga melahirkannya sebagaimana kalian telah melahirkannya. Oleh karena itu, kami juga lebih berhak mendukungnya." Hal ini bisa dimaklumi karena ibu Abdi Manaf berasal dari keturunan mereka. Maka mereka memasuki Dar al-Nadwah, yakni sebuah bangunan tempat untuk bermusyawarah, guna untuk mengikat perjanjian persahabatan dengan Bani Hashim untuk menghadapi Abdi Syam yang sudah bersekutu dengan Naufal. Perjanjian persahabatan inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan kota Mekah. Abdul Muthalib terkenal dengan kedermawanannya, bukan hanya pada manusia, bahkan seringkali beliau memberi makan burung-burung dan binatang-binatang liar. Hingga beliau dijuluki Mutim at-Toir, yaitu pemberi makan burung. Beliau menjadi tempat mengadu orang-orang Quraisy dalam segala kesusahan. Beliau orang termulia dan pemimpin mereka selama hidupnya. Dalam segala kesempurnaan dan perbuatan, beliau orang pertama yang beribadah di Gua Hira. Setiap bulan Ramadan, beliau selalu menjamu orang-orang miskin. Beliau selalu memerintahkan putra-putranya agar menjauhi segala bentuk kezaliman dan perbuatan tercela. Selalu mendorong agar orang berperilaku dengan akhlak mulia dan mencegah dari hal-hal yang rendah dan hina. Selama hidup beliau tidak pernah menyembah berhala dan hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkulit putih, berpostur tinggi dan bermuka tampan. Di pelipisnya nampak cahaya kenabian dan kemuliaan, dan beliau merupakan orang yang sangat mustajab doanya. Beliau selalu dikawal 10 putranya yang gagah berani bagaikan singa di padang pasir. Itulah sepenggal cerita dari kakek Nabi Muhammad, yakni Abdul Muthalib. Jangan lupa subscribe untuk mendengarkan kisah cerita kakek-kakek Nabi Muhammad SAW. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.